Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Kali ini dalam fikih kelas 4 dalam materi sholat tahajud. Oke. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Untuk kompetensi intinya, untuk yang pertama, sikap spiritualnya adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosial, kompetensinya adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Untuk kompetensi yang ketiga dalam aspek pengetahuan yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baik, untuk kompetensi dasarnya, menerima nilai-nilai yang terkandung dalam sholat tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjalankan perilaku ikhlas, rajin, dan gigih dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat tahajud. Dan yang keempat, untuk aspek keterampilan yaitu mempraktekkan tata cara sholat tahajud. Baik, untuk indikator pada materi ini, nanti setelah pembelajaran usai, kalian diharapkan bisa meyakini sholat tahajud sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah, membiasakan sholat tahajud, membiasakan beramal dengan ikhlas, membiasakan perilaku rajin dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, memahami pengertian, hukum, waktu, dan tata cara sholat tahajud. Kemudian memahami keutamaan sholat tahajud, menghafalkan doa setelah sholat tahajud, dan mempraktekkan sholat tahajud dengan benar. Baik ya, jadi untuk peta kompetensinya nanti untuk yang aspek spiritual tentunya yang meyakini sholat tahajud sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah dengan membiasakan sholat tahajud. Untuk aspek sikap sosial beramal dengan ikhlas, rajin, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Aspek pengetahuan memahami tata cara sholat tahajud dan memahami keutamaan sholat tahajud. Yang keempat, aspek keterampilan itu melafalkan doa sesudah sholat tahajud dengan benar, kemudian mempraktekan sholat tahajud dengan benar pula. Oke? Ya. Oke, untuk siswa kelas 4 dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya. Bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Ini dalam hadis riwayat Muslim ya. Nah, para ulama menafsirkan suatu waktu tersebut yaitu sepertiga malam terakhir. Misalnya malam bermula dari pukul 18 nih sampai pukul 4 pagi ya. Berarti waktu malam adalah 10 jam yang jika dibagi menjadi 3 akan mendapatkan 3 jam 20 menit. Jadi waktu sepertiga malam yang awal jam 6 atau maghrib itu ya sampai 21.20, sepertiga malam yang tengah 21.20 sampai 00.40, dan sepertiga malam terakhir adalah 00.40 sampai 04.00. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa jika kita sebagai seorang muslim memanjatkan doa pada sepertiga malam terakhir, maka akan Allah kabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini untuk menghidupkan sepertiga malam terakhir dengan banyak beribadah. Cara menghidupkan malam dapat ditempuh dengan banyak cara. Misalnya membaca Al-Quran, belajar,
berzikir maupun sholat malam. Nah, salah satu ibadah yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah dalam rangka qiyamul lail adalah sholat tahajud nih. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat hingga kakinya bengkak. Riwayat tersebut diceritakan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah. Nah, riwayat tersebut yaitu ini dari Mughirah bin Syu'bah ya, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat hingga kedua mata kakinya bengkak. Lalu dikatakan kepadanya, mengapa engkau membebani dirimu padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Beliau menjawab, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Nah gitu ya, Masya Allah sekali nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini adalah dalam hadis riwayat Muslim. Oke. Nah, dari riwayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Rasulullah sangat rajin untuk beribadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai pengikut Rasulullah selayaknya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersyukur dengan banyak beribadah. Nah, ini perhatikan gambar berikut ya. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang gambar di bawah ini? Nah, ini gambar ilustrasi pelaksanaan sholat tahajud ya, waktu malam hari sepertiga malam akhir gitu ya. Oke, dalam sebab ini kita akan membahas tentang pengertian sholat tahajud ya, hukum sholat tahajud, waktu sholat tahajud, dan tata cara sholat tahajud. Baik, untuk yang pertama, pengertian sholat tahajud. Apa yang kamu tahu tentang sholat tahajud itu? Ya, sholat tahajud itu adalah sholat malam yang dilaksanakan sesudah bangun tidur. Jadi sholat tahajud adalah sholat khusus yang dilaksanakan sesudah bangun tidur. Sholat yang kita lakukan sebelum bangun tidur tidak dapat disebut sebagai sholat tahajud. Jadi nih misalnya, kamu nggak bisa tidur nih, kalian tidak bisa tidur sampai jam 1 malam, sampai setengah 2. Nah terus kamu tahajud, ya nggak bisa, tidak bisa dikatakan tahajud karena kamu belum tidur, seperti itu ya. Bagaimana hukumnya dari sholat tahajud? Hukumnya sholat tahajud itu adalah sunnah muakkad. Sebagaimana telah kita ketahui ya pada pembahasan di depan bahwa sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Adapun dalilnya dianjurkannya sholat tahajud itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 79. Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat ke tempat yang terpuji. Kemudian ada juga dalam surat Az-Zariyat ayat 17-18. Yang artinya mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dalam surat As-Sajdah ayat 16-17 pun juga dikatakan lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah itu ya, Masya Allah keutamaan atau betapa bagusnya apabila amalan sholat tahajud ini dilaksanakan. Kemudian kapan waktu sholat tahajud? Sholat tahajud dilaksanakannya pada saat sesudah bangun tidur di antara pukul 00.40 sampai 04.00. Nah, tata cara sholat tahajudnya bagaimana? Tata cara sholat tahajud tidak banyak berbeda ya dengan tata cara sholat fardu, baik gerakan maupun bacaannya. Jadi sholat tahajud itu dikerjakan setiap 2 rakaat salam gitu ya. Sholat tahajud minimal dilaksanakan 2 rakaat nih dan tidak dibatasi maksimal rakaatnya. Makanya kaki Rasulullah itu sampai bengkak itu karena begitu dia memaksimalkan waktu sepertiga malamnya. Kemudian tata cara sholat tahajudnya yaitu niat ya. Ini untuk niat bisa dilakukan, bisa dalam hati. Usolli sunnata tahajudi roknataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, ini
ini bisa ditambahi makmum lillahi ta'ala ya. Bukan, karena nggak ada makmum ya di sini ya, karena sholat sendiri-sendiri. Oke ya. Kemudian selanjutnya setelahnya takbiratul ihram, iftitah, fatihah, surat pendek, sama ya seperti sholat umum ya. Ruku, i'tidal, sujud dengan tumak ninah tentunya ya. Duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, sujud juga dengan tumak ninah ya. Kemudian dilanjutkan rakaat kedua dengan tata cara yang sama dengan tata cara rakaat pertama. Setelah itu membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Rasulullah, kemudian salam. Nah, untuk doa sesudah sholat tahajud sendiri ada ya yang Allahumma lakal hamdu gitu, anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna ya, seperti itu ya. Ya artinya ya Allah hanya milikmu segala puji, engkau cahaya langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana, hanya milikmu segala puji, engkau yang mengatur langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana, hanya milikmu segala puji, engkau pencipta langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana, engkau maha benar, janjimu benar, firmanmu benar, pertemuan denganmu benar, surga itu benar, neraka itu benar, dan kiamat itu benar. Ya Allah, hanya kepadamu aku pasrah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku bertobat, hanya dengan petunjukmu aku berdebat, hanya kepadamu aku memohon keputusan. Karena itu, ampunilah aku atas dosaku yang telah lewat dan yang akan datang, yang kulakukan sembunyi-sembunyi maupun yang kulakukan terang-terangan. Engkau yang paling awal dan yang paling akhir. Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad ya. Nah, selain memperhatikan tata cara sholat tahajud, kita juga harus memperhatikan cara-cara sholat agar sholat tahajud kita sah ya. Tentu saja akan sayang sekali jika kita sudah berusaha melaksanakan ibadah kita, namun ibadahnya tidak sah. Apalagi ketidaksahan ibadah kita itu diakibatkan oleh ketidaktahuan kita atau kekurang hati-hatian kita sendiri ya. Hati-hati dalam hal apa sih? Dalam hal suci ya, suci badannya, pakaiannya, tempat sholat dari hadas dan najis. Najis yang kadang diremehkan, misalnya air kencing yang terciprat di celana, atau keputihan perempuan nih yang menempel di celana dalam, semua itu najis ya. Jika menempel di pakaian kita, maka tidak sah nih sholat memakai pakaian tersebut. Jadi, jika kita ragu-ragu, alangkah baiknya kita membawa baju ganti untuk sholat. Nah, semua itu kita lakukan sebagai bukti keseriusan kita untuk taat pada Allah. Nah, ini yang penting sekali untuk diketahui bahwa sebuah amal ibadah itu tidak akan diterima jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Oleh karena itu, ketika sholat tahajud, selain memperhatikan rukun dan syarat sholat kita, juga harus berusaha melaksanakan tahajud dengan niat yang ikhlas, bukan karena ingin dipuji ya. Jadi setidaknya nih ada 3 hal nih yang harus terpenuhi agar sholat tahajud kita diterima oleh Allah. Apa saja? Yang pertama, memenuhi syarat-syarat sholat. Yang kedua, memenuhi rukun sholat. Yang ketiga, dikerjakan dengan ikhlas. Oke? Nah, sekarang ke bagian yang Masya Allah, senang nih, keutamaan sholat tahajud. Apa saja sih keutamaan sholat tahajud? Nah, ini sholat tahajud itu adalah sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu. Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ini hadis riwayat Muslim ya. Untuk yang kedua, keutamaan yang kedua, sholat tahajud itu merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda nih, malaikat Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu akan mati. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah sekehendakmu karena kamu akan diberi balasan. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia. Ini hadis riwayat Hakim ya. Sholat tahajud merupakan kebiasaan orang soleh ya, amal untuk mendekatkan diri kepada Allah
menjauhkan dosa dan menghapus kesalahan. Ini yang ketiga ya. Keutamaan yang ketiga. Ini ada dalam hadis yang dikatakan, artinya hendaklah kalian melakukan sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia sebagai amal taqarrub bagi kalian kepada Allah, menjauhkan dosa dan penghapus kesalahan. Ini hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahim dan sholatlah di malam hari. Ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad. Oke ya, menarik sekali ya. Maka kita coba berlatih bersama yuk. Sholat tahajud selama seminggu bersama orang tuamu nih. Diajak sekalian nih ayah dan ibumu. Ya. Nah, setelah terbiasa menjalankan sholat tahajud selama seminggu, nanti kalian bisa kembali lanjutkan ya pada minggu-minggu berikutnya. Semoga dengan begitu kita mampu mendapatkan keutamaan sholat tahajud sebagaimana sudah dijelaskan di depan. Amin. Oke ya, ceritakanlah pengalamanmu melaksanakan sholat tahajud di rumah bersama dengan kedua orang tuamu. Nah, sholat tahajud adalah sholat malam yang dilaksanakan sesudah bangun tidur. Sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad, dilaksanakan minimal 2 rakaat dan tanpa batas maksimal dengan tiap 2 rakaat 1 kali salam. Nah, tata cara sholat tahajud hampir sama dengan sholat fardu biasa ya, hanya berbeda pada niat dan doanya. Nah, keutamaan sholat tahajud antara lain, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu. Sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Sholat tahajud merupakan kebiasaan orang soleh. Amal taqarrub kepada Allah, menjauhkan dosa dan menghapus kesalahan, serta merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, coba ini kita berlatih yuk. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat ya. Yang pertama, Dafa adalah siswa kelas 4 MI. Pagi hari tadi ada pelajaran fikih nih di kelas Dafa. Guru menerangkan tentang qiyamul lail. Mendengar keutamaan qiyamul lail, Dafa ingin sekali meraih keutamaan-keutamaan tersebut. Apa saja yang dapat dilakukan Dafa untuk mendapatkan kemuliaan qiyamul lail? Nah, tentunya dengan melaksanakannya ya. Yang kedua, Dena baru saja mengikuti kegiatan jurit malam perkemahan di sekolahnya. Kegiatan ini selesai pukul 1 malam. Nah, sebelum tidur, ia merasa sayang nih jika tidak melaksanakan sholat tahajud. Karena ia membiasakan sholat tahajud. Karena acara selesai malam, Dena merasa bahwa jika dia tidur, dia belum tentu bisa bangun untuk sholat tahajud karena badannya lelah. Akhirnya Dena memutuskan untuk sholat malam sebelum tidur. Nah, dapatkah sholat yang Dena laksanakan dianggap sebagai sholat tahajud? Jelaskan dengan memperhatikan kembali pengertian sholat tahajud ya. Gimana? Kira-kira masuk nggak? Enggak dong ya. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud adalah sesuatu yang cukup berat dilaksanakan oleh kebanyakan orang. Hal ini karena waktu tahajud dilaksanakan pada waktu-waktu orang nyenyak tidur untuk beristirahat setelah beraktivitas seharian. Nah, menurutmu sikap apa yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk bagi orang muslim dengan memerintahkan kepada mereka sholat tahajud? Jelaskan jawabanmu. Ya, karena kalau di waktu malam itu sepi ya, nah saat itu kita bisa betul-betul khusyuk, bisa betul-betul menghadap Allah dengan yang sesungguhnya ya. Nah, dalam mengerjakan ibadah sholat, terdapat hal-hal yang menyebabkan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja hal itu? Nah, tadi ada suci ya. Iya, suci baik badannya, bajunya, tempatnya ya. Yang seperti itu tadi, coba dicek lagi. Dan bagaimana usaha yang kamu lakukan agar sholat tahajudmu diterima oleh Allah? Jelaskan jawabanmu ya. Yang kelima, jelaskan apa saja keutamaan yang dapat kamu raih dengan rajin bertahajud. Itu ya, untuk soal kalian berlatih
buka lagi di depan materinya untuk mengingat jawaban-jawaban dengan tepat. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, amin ya. Jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah, klik like, subscribe ya. Ya, kemudian sekian dulu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.